Baik, eh, kita bergerak cepat. Tip untuk Hamul Agro Mustabad min Naqlil Mujarrad ila Auzanil Mazid ini eh, sama dengan perubahan makna, ya, perubahan makna dalam penambahan huruf di fiil mazid. Jadi perubahan dari fiil mujarrad ke fiil mazid itu akan eh, mengubah makna, ya, jadi fungsi, ya. Nah, untuk hal ini kita materi cukup banyak. Ya, nanti saya berikan contoh beberapa. Nanti kalian tugas mandirinya membaca perubahan makna dalam fiil mazid, ya. Tambah satu huruf, dua huruf, tiga huruf, apa saja. Kalau yang di sini ini diambil dari Munjid, ya. Dari Munjid. Jadi nanti kalian bisa cari yang bahasa Indonesianya untuk memudahkan pemahaman, ya. Karena kita agak sedikit bergerak cepat, biar nanti materi tersampaikan karena tanggal 20 sudah dijadwalkan untuk TS, ya. Baik, beberapa perubahan, ya, ya, fungsi yang bisa diambil dari perubahan fiil mujarad kata kerja dasar menjadi kata kerja berimbuhan itu akan eh, berefek pada perubahan makna. Saya ambil tiap komponen satu aja, ya. Nanti yang lainnya biar kalian baca secara mandiri, ya. Karena ini bersifat pengetahuan saja, ya. Prakteknya kita di tadribatnya tidak sampai ke wilayah ini. Artinya kalian membaca secara mandiri, ya, perubahan makna dalam fiil mazid gitu kira-kira. Baik, yang wazan fa'ala itu fungsi yang pertama adalah untuk takdiyah. Takdiyah itu artinya menjadikan fiil mutaaddi. Ya, awalnya dia fiil mujarrad, mujarrad. Ya betul, ya, fiil mujarrad. Kemudian menjadi fiil mazid. Nah, secara fungsi maknanya itu dia menjadikan kata kerja intransitif, kata kerja tidak butuh objek menjadi kata kerja butuh objek. Saya berikan contoh dalam padanannya yang gampang dengan bahasa Indonesia. Ya, misalkan duduk. Ya, duduk itu kata kerja intransitif. Dia tidak butuh objek. Saya duduk di atas kursi. Maka kursi itu bukan objek, tapi keterangan tempat, gitu, ya, dalam bahasa Indonesia. Tapi ketika ditambahkan imbuhan me dan an, jadi mendudukan, gitu, ya. Ya, mendudukan itu menjadi apa? Kata kerja transitif, butuh objek. Saya mendudukkan adik di atas kursi. Ya, adik itu menjadi objek. Nah, sama dalam fiil mazid ketika penambahan tadif itu jenis huruf yang sama digantikan dengan apa? Dengan tanda tasdid atau siddah, gitu, ya. Fa'ala. Ya, fa'ala berarti ain fiilnya itu dengan huruf tambahannya sama hurufnya. Nah, bukan fa'lala. Fa'ala ini fungsi pertama adalah untuk menjadikan kata kerja intransitif menjadi transitif atau min fi'lil lazim ila fi'lil muta'addi. Contohnya situ ada paddola dengan parroha. Paddola itu fi'il aslinya adalah padula. Padula yabdulu, artinya mulia. Dengan pariha yaprohu, artinya bahagia. Tapi ketika ditambahkan tadif, ya, maka maknanya menjadi memuliakan dengan membahagiakan.
Bahagia kan tidak butuh objek, tapi membahagiakan itu butuh objek, gitu ya konsepnya. Jadi kalau makna takdiyah seperti itu, menjadikan fiil lazim mutaaddi, ya, menjadikan kata kerja yang awalnya tidak butuh objek menjadi kata kerja yang butuh objek, gitu ya. Ya, yang lainnya nanti kalian cari maknanya. Kita tidak bahas semuanya nih, sebagai contoh saja ya, karena waktunya tidak cukup. Yang kedua, fa'ala. Fa'ala tambahannya alif. Ya, secara fungsi yang pertama itu untuk menunjukkan eh, aktivitas yang dilakukan bersama. Al-musyarakah bil qaul, ya. Jadi maknanya saling. Ya, doroba itu memukul. Doroba Zaidun Amron. Zaid memukul Amron. Tapi kalau pakai alif, tambahin alif, itu jadi saling. Doroba Zaidun Amron. Jadi ya, Zaid dan Amron sama-sama saling memukul begitu. Itu namanya adalah alal musyarakah. Ya, demikian juga yang lain nanti kalian cari maknanya yang lebih, karena banyak nih ya fungsinya. Ini saya contohkan satu aja. Setiap wazan. Mana dia? Jadi kemudian wazan af'ala. Af'ala juga sama, secara umum dia seperti fa'ala, tambahan tad'if untuk dia itu ya. Tadi udah bahas, saya turun ke bawahnya, ad-dukhul fi syai', artinya memasuki pada sesuatu. Contohnya ya, ya, masa itu kan waktu sore. Amsa, ya, memasuki waktu sore gitu. Ya, amsa ibn sabil. Dakhala fil masa gitu. Pakai wazan af'ala gitu. Dan seterusnya ya. Nanti kalian cari maknanya, ya, fungsi perubahan makna dalam fi'il mazid. Ya. Yang keempat, kalau tadi wazannya yang tambahan satu huruf, sekarang tambahan dua huruf. Tak dengan tad'if. Ya, fungsi yang pertama mutawa'ah fa'ala. Jadi menyamakan dengan eh, fi'il yang fa'ala. Al-mutawa'ah ya al-husul asar inda ta'alluq fi'il muta'addi. Jadi yang dinamakan mutawa'ah itu adalah dampak ketika disambungkan dengan fi'il muta'addi. Misalkan kasartu ad-juzaza fatakassarat. Ya, saya memecahkan eh, kaca, maka kaca tersebut menjadi terpecah belah gitu ya. Jadi efek daripada fiil mutaaddi, ya, kata kerja yang eh, butuh objek. Itu tambahan tak dengan ain. Dan ada beberapa lagi nanti menyesuaikan ya. Kalian cari maknanya di sumber yang berbahasa Indonesia biar memudahkan pemahaman. Ini lebih untuk pemahaman aja. Tidak akan ditanyakan dalam tadribat maupun dalam soal UTS atau UAS, nggak ada. Hanya pengetahuan saja ya. Dan ini bisa kalian cari browsing ya secara mandiri. Kemudian yang tafa'ala, tambahannya tak dengan alif. Itu fungsi yang paling banyak di ilmu syarokah. Sama tadi, satu aktivitas yang dilakukan bersama, saling gitu ya. Kemudian yang ya eh, tambahan hamzah dengan tak ibta'ala. Ini mutawa'ah. Artinya ya, memberikan efek atau pengaruh dari fiil eh, mutaaddi. Jamak tuhu fajtama. Saya mengumpulkannya, maka ya terkumpul lah atau berkumpul lah gitu ya. Karena istama itu berkumpul. Dia efek dari
pengaruh dari fiil tadi yang jamaah tadi. Kemudian yang keenam, tadi itu enam, ketujuh yang infa'ala, yunkiru ila wazni infa'ala lil mutawafi'il. Dia sama dengan yang tafa'ala tadi, ya, memberikan pengaruh dari fiil mutaaddi, ya. Tadi takasaro ini inkasaro, ya sama tuh. Takasaro dengan inkasaro mana ya, Pak? Sama, pecah atau patah gitu ya. Saya mematahkan jadi dia terpatah, ya. Yang infa'ala nih. Kemudian yang if'ala. If'ala secara umum itu yang paling banyak adalah lidalalati ala dukhul bis sifah untuk menunjukkan masuk pada sifat. Ya, merah kan sifat, putih sifat. Ya, yang warna itu. Jadi memerah, memutih gitu. Jadi masuk kepada adjektif atau sifat. Oke, yang selanjutnya yang sembilan istab ala. Ini yang paling banyak untuk tambahan tiga huruf hamzah sin sama ta. Yang paling banyak fungsinya adalah litolab untuk meminta, ya permintaan. Contohnya istighfaro. Istighfar itu dari gofaro, tolabul magfirah, meminta ampunan. Gofaro mengampuni, istighfaro meminta ampun atau meminta ampunan gitu ya. Azina mengizinkan, istadzana meminta izin. Ya, kira-kira seperti itu. Yang istab'ala tuh yang paling banyak digunakan fungsinya. Kemudian ya, if'au ala ini tambahannya ya hamzah dengan waw yang untuk fiil rubai mazid ya biharfain lil mubalaghah untuk menunjukkan makna yang hiperbola, ya. Yang hiperbola artinya meninggikan gitu ya, dan ini tidak terlalu banyak sebenarnya, ya, termasuk yang if awwala, if alla itu sama lil mubalaghah, ya. Contohnya seperti itma'anna, ya, menjadi tenang, ya, tentram, itma'anna tuh. Ihlawaza itu madobis, ya, ini musri'an, berjalan secara cepat, ya. Sedangkan ihmaro itu istada'im ihmaruhu ala tajrid. Jadi merah secara bertahap gitu. Ini bentuknya untuk mubalaghah. Sedangkan yang terakhir tapak lala tambahan satu huruf itu ya untuk memberikan efek juga, ya. Dah roja al rojulu al hajaro atau dah roja, ya. Jadi memberikan efek eh, dari fiil muta'addi yang sama tadi. Kira-kira seperti itu. Nanti untuk makna secara lengkap kalian cari cara mandiri yang berbahasa Indonesia ya, karena waktu tidak cukup ya untuk pembahasan ini. Satu lagi tadi alala sama lala sama juga ya. Lil mubalaghah kebanyakan. Ihron jama, ya. Ihron jama itu istama'at mutarakimah, berdesak-desakan. Ya. Ihron jama ar-rukabu ihron jama rukabul kitor di Jakarta sobahan wa masaan. Ya. Jadi saling sangat sesak padat gitu ya. Nah itu maknanya lil mubalaghah, hiperbola untuk menunjukkan sesuatu yang lebih begitu. Nah, dari sini yang telah kalian pelajari kemarin tentang fi'il mazid,
Itu yang terpenting adalah kalian tahu bahwa fi'il mazid itu asalnya itu dari fi'il mujarrad. Sama kata kerja imbuhan, apa kata kerja dasarnya? Nah, kita harus tahu kata kerja dasarnya gitu. Gitu. Untuk memudahkan kita ke tadrib awal, coba nomor satu, siapa yang mau coba nih? Ahraqar rajulu al-awraqa. Mana fi'il mujarradnya dan apa huruf ziyadahnya, tambahannya, wazannya apa? Biar pas gitu ya. Nomor satu siapa yang coba? Silakan. Ah, kok Ustaz. Ya, ahraqa itu fi'il mazidnya ahraqa. Mujarradnya apa? Haroko yuhari, haroko yuhariku, Haroko, ya haruku. yahruku, Ya, haroko ya. haroko yahruku. Ah, harfu ziyadahnya apa? Harfun ziyadahnya alif, alif Salah. hamzah. Apa beda alif sama hamzah, Firman? Ya, kalau tutup berarti Udah. apa beda alif dengan hamzah? Boleh yang lain? Ya, apa beda alif dengan hamzah? Wah, nanti nggak lulus semua nih. Begini, saya tanya yang Iya, dasarnya ada yang Ustaz. jawab. Kalau itu jadi kasih harokat, kalau ada itu enggak. Nah, gitu. Belum tanya, respon ya. Oh, nggak ada yang jawab. Ya, Maulida betul ya. Jadi kalau alif itu dia tidak menerima harokat. Kalau hamzah menerima harokat. Bedakan kalian belajar ini kalau belajar qawaid antara hamzah dengan alif beda. Kan sudah sering diungkap. Alif itu tidak menerima harokat. Hamzah itu menerima harokat. Ya, itu. Nanti hamzah ada hamzah wasal, ada hamzah qati. Karena udah belajar di imla tuh kan. Jadi ini yang tepat hamzah atau alif ya? Iya, Ustaz. Hamzah. Berarti untuk Hamzah. ahroko ini wazannya apa? Af'ala Ustaz. Ala, oke, sahih, santa. Nomor dua, yang lain, silakan. Kalau maknanya Ustaz, Ya, Maulita, istalama. istalama, betul. Film jorotnya apa istalama? Bil, salama. Salima. Bisa. Mm-mm. Kemudian huruf tambahannya, harfu ziyadah, Hamzah, wata. hamzah, wa ta. Berarti wazannya apa? Iftala. If, ta'ala. Iftala. Oke, ta'ala. Sahih, santi, Maulita. Nomor tiga, silakan. Yang lain. Mau. Ya, Asia. Ayo udah dipersilakan, malah tutup suara. Jadi jawab apa nih? Ayo, kalau tadribat salah nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau pas ujian PTS, ya TS, UAS itu kalau salah ya berimplikasi pada nilai. Ini kali jawab salah semua juga nggak masalah. Tapi nanti diperbaiki gitu. Ayo, nomor tiga siapa yang coba?
21 orang nggak ada yang jawab. Ada Ustaz izin jawab. Ya, Ishtadda. oke. Istada itu fi'il mazidnya, fi'il mujaradnya apa, Tiba? Syadda. Syadda, betul. Berarti huruf ziyadahnya apa? Hamzah wa ta. Hamzah sama ta. Berarti wazannya apa? Em, Wazannya Kan Hamzah sama ta tadi i- tambahannya. Masukin di paala jadi apa? ifta'ala. Ya, ibta'ala. Sahih. Tip, lanjut. Halo Ustaz. Ya, Hana, silakan Hana. Oke, sahih. Saya tanya Hana lagi. Tadi saya jelasin apa beda alif sama hamzah. Apa beda alif sama hamzah? Saya nanya nih sekarang Hana. Apa beda alif sama hamzah? Saya tadi baru nangin dong. Hana, kalau alif tidak menerima harokat, kalau hamzah menerima harokat gitu aja ya, biar kalian nggak pusing. Karena ini kalau dibaca gimana? Kalau dibaca jadi ini kalau nggak dibaca susah kan? Kalau menerima harokat. Jadi betul apa tadi huruf tambahannya? Nah, wazannya taib, sahih, ahsanti. Ya, dibedakan ya antara hamzah dengan alif. Nanti kalau ujian UTS, UAS, kalian menyebut alif dengan hamzah itu beda. Ya, salah nyebutin salah juga nanti. Ya, karena berimplikasi pada wazan polanya. Oke, nomor 5. Rokul Khamis, betul. Halo Ustaz. Ya, Dida. Mujaradnya syahida yashhadu dari wazan fa'ala. Ya, Ziyadahnya ketambahan alif wa ta. alif sama ta. Ada jawaban yang lain nggak selain jawaban Dina? Apa Ustaz? Alif saja. Taknya itu tak domir. Tanya tak domir. Itu taknya tak mutaharrika. Ya, jadi wazannya pa'ala. Kalau gitu nanti kan pa'ala tak dong. Kan enggak. Ya, pa'ala. Wazannya pa'ala. Huruf tambahnya hanya alif. Ya, taknya itu tak mutaharrika. Bukan tak tambahan tapi domir. Domir muttasil. Baik, sahih. Lanjut nomor 6. Afwan Ustaz, anak mau nanya satu jawaban. Ya, silakan Nisa. Agak berdengung. Coba dikondisikan. Baik Ustaz, Rokmah Sadis
Akan ista'adatullah bil imtihan. Fi'il mazidnya ista'ada. Ista'ada terus fi'il mujaradnya ada. Hmm. Terus ahraf ziyadahnya alif, sin, sama ta. Lalu untuk wazannya if'alal. Esa apa beda Hamzah sama Alif? Ini yang ketiga kali ya. Apa beda Alif sama Hamzah? Kalau alif nggak ada harokatnya Ustaz, juga bisa dibaca. Kalau hamzah ada harokatnya. Itu ada harokatnya nggak kalau kamu sebut Alif? Hmm? Ada harokatnya nggak? Esa? Nggak ada Ustaz. Hah? Tapi Enggak. bisa dibaca Ustaz. Jadi Alif apa Hamzah itu? Hamzah ya Ustaz. Tadi kamu bilang Alif. Jadi apa yang benar? Alif atau Hamzah? Yesa, saya lagi nanya Yesa, bukan nungguin yang lain. Alif apa Hamzah jadinya? Hamzah Ustaz. Diulang, huruf jadahnya apa jadinya tadi? Ahraf ziyadahnya jadi hamzah, sin, sama ta. Ya, Hamzah ya, bukan Alif. Alif itu nggak bisa dibaca. Gimana tidak berharokat dibaca di depan? Yang bisa itu di tengah dia. Kola, daro, bisa. Roa, di belakang bisa. Di tengah bisa. Di depan nggak bakalan bisa. Ya, jadi Hamzah ya. Oke, nanti ini belum dipilah lagi Hamzah wasol atau Hamzah qati. Lebih susah lagi. Udah saya bedain dulu antara Hamzah dengan Alif. Alif itu tidak berharokat sama kayak kalian baca mat tabi'i gitu ya. Teman asli. Ya kalau ditajwid. Kalau Hamzah itu yang berharokat. Itu. Oke, lanjut. Nomor 7. Siapa? Anu Nah, Ustaz, Ya, Aska. Silakan Aska. nomor 7 itu fi'il mujaradnya arofa. Terus harfun ziyadahnya alif, hamzah, dan ta. Alif apa Hamzah? Hamzah Ustaz. Nah, Hamzah dan ta. Hamzah atau Alif? Hamzah, Hamzah. Alif atau Hamzah? Hamzah Ustaz. Iya, sampai 4 kali begini nih. Perlu diulang-ulang terus. Ya, udah 3 kali diulang. Masih Alif aja Alif. Ya, kalau Alif belajarnya di Iqra. Kita belajar Qawaid ini. Ya, Alif Patah A itu di Iqra nanti. Ya, ini kita belajarnya Qawaid. Yang berharokat itu Hamzah. Ada jenis Hamzah, Hamzah Wasal, Hamzah Qot'i nanti lagi itu. Di Imla. Lu belajar Imla. Jadi wazannya apa? Wazannya ifta'ala. Ya, Ibtala. Sahih. Aska. Jangan lupa lagi ya. Jangan bingung antara Alif sama Hamzah lagi. Oke, nomor 8 siapa? Naila Fifa Ustaz. Ya, Naila, silakan. Fatuli. Salama. Mujaradnya salama. Salibah. Setambahan. Oh, salima. Mm-mm. Setambahan tasydid atau tad'if. Ya, tadif. Ya, tadif itu jenis huruf yang sama ya. Tandanya itu dengan tasdid atau syiddah sama. Oke. Berarti wazannya apa? Wazan fa'ala. Fa'ala. Sahih. Ahsanti. Lanjut, nomor 9. Siapa Ustaz? Ya, silakan. Sadar ilmu mujaradnya darasa. Mm-mm. Ketambahan ta dan alif. Mm-mm. Wazannya fa'ala. Nah, fa'ala. Ya, putus-putus. Ya. Nah, ini baru alif. Tadarosa. Ya, kalau tada
arosa berarti hamzah. Ini kan bukan, nggak ada harokatnya. Tadarosa itu baru alif. Oke, nomor terakhir 10, silakan. Ana Ustaz. Diana. Istagola fi'il mudaratnya syagola. Syakullah. Oke, terus huruf tambahannya? Tambahannya hamzah dan ta. Hamzah dengan Ta. tak. Berarti wazannya Ifta'ala. ifta'ala. Sahih ya. Oke. Nah, sekarang tadrib 2 nanti dikerjakan ya buat tugas film masjid. Tapi yang alif aja, yang mbaknya nggak usah. Oke, kita ini kan berikan contoh fiil yang tapa ala, wazannya tapa ala. Ayo, kita gerak cepat nih. Tapa ala. Ustaz. Apa? Dina? Tadarus. Tadarosa di atas ada. Oke, yang ibtala. Ibtala. Iktasala. Sahih. Infa'ala. Infa'ala. Ayo, wazan infa'ala. Insorofa Ustaz. Insorofa, betul. Fa'ala. Darasa. Darrosa, betul. Af'ala. Akroma. Akroma, sahih. Tapak lala. Jalbaba, apa? Tambahin. Jalbaba. Jadiin fil mazid dengan wazan tapak ala. Tapak lala. Tajal baba. Bajal baba. Dahroja. Ada. Roja. Dadah roza. Zalzala. Tazal zala. Iya, gampang kan? Oke, yang istab ala banyak nih. Jangan istab paro, saya nggak mau istab paro. Istab paro udah. Yang lain, istab ala. Ayo, Istahama. istahamma. Ya, betul. Oke, paala. Paala. Safaro. Nggak dengeran. Paala. Safaro. Saparo, betul. Ib'an lala. Ini fi'il apa? Ini fi'il rubai. Mazid di harpain. Ib'an lala. Yang tadi ijtama'a itu apa? Ib'an lala. Ihron. Ihron. Ihron jama. Ihron jama. Ya, berdesak-desakan tuh ya. If'alla. If'alnya jadi apa? Fi'ilnya? Nggak ada. Irtabo. Irtabo. Apa nih irtado? Masuk ke sifat. Oh, bukan sih. Ihmaro bisa nggak sih? Ihmarro, bukan ihmaru. Ihmarro. Ihmarro, isparro, irzakko, ihdorro. Semua warna bisa itu. Ibyaddo. Ya. Oke.
Coba kalau fiil hadama nih fiil mujarad. Jadiin fiil mazid coba apa? Dari hadama. Ayo, hadama. Jadi fiil mujarad, fiil mazid. Ayo, yalah. Ahdama. Ahdama. Ya. Ahdama, hadama, in hadama bisa tuh. Hadama kan menghancurkan. Kalau hancur in hadama. Jadi mutawa'ah li fiil hadama. Sahabat jadi apa? Sahabat itu artinya menarik. Apa jadinya? Apa? Insahab. Nggak dengeran. Insahaba. Apa artiin sahabat? Insaba artinya menarik diri atau mengundurkan diri. Ya. Oke, salima jadi apa? Tadi ada sebanyak tuh. Salima jadi Salam. salama, istalama, istaslama. Ya, banyak. Salama. Oke, dah roja paling gampang. Jadi apa? Roja. Ya dah roja jadi apa? Hmm? Dah roja jadi apa? Kadah roja. Dadah roja. Syarupa jadi apa? Asyrofa. Oke, syarrofa ya. Syarrofa, asyrofa, tasyarrofa, istasyrofa banyak. Kemudian dari ayat ini keluarkan fiil mazidnya dan sebutkan jenisnya. Mazid sulasi atau mazid rubai. Kemudian sebut misalkan mazid sulasi biharpin, mazid sulasi bi harpen, atau bisalah satu huruf gitu. Silakan. Nomor satu, langsung aja biar cepat fiilnya mana? Fiil mazidnya dan sebutkan jenisnya. Iya, siapa tuh? Zalfa, Azlama. Jenisnya apa? Fiil. Fiil. Fiil apa? Tutup aja suaranya. Jawab dulu lengkap. Hmm, putus-putus Zalfa. Ya, yang lain boleh deh. Kalau putus-putus. Kotala. Kota. Kan kota. Mana kota? Nomor satu tadi jenisnya apa? Kita masih nomor satu. Tadi Zalfa suaranya putus-putus. Azlama, fiil, mazid, mazid apa jenisnya gitu. Ayo, bareng-bareng ayo. Yuk. Azlama, fiil apa itu? Film Aziz Ustaz. Ya, tadi udah yang pilih mazid. Orang jenisnya apa? Emang kita pilih ngomongin apa? Kan disuruh Film sebut. Film Madi Ustaz.
Fi'il madi yang tengah nyambung. Emang lagi ngomongin fi'il madi nih. Kan suruh bilang tuh istakhrij minal ayatil atiyah fi'lan mazidan sulasian rubi'iyan. Kita lagi ngomongin fi'il mazid. Emang fi'il apa sih? Fi'il mazid. Emang mazid. Mazid apa? Jenisnya kan mazid ada dua. Rubai sama sulasi. Kalau yang sulasi ada berapa huruf tambahannya gitu. Ayo, Aslama, Sulasi kalat. lengkap dong. Jangan nenet, tutup. Tutup. Fi'il sulasi mazid biharfin. Nah, gitu. Ah, sulasul mazid biharpin gitu. Jangan belum ini langsung tutup. Nggak kedengaran juga nggak tahu. Ya, Santi. Nomor dua. Qatala. Ya, Fi'il sulasi mazid di harfin. oke. Apa Sahih. alif Ya, sahih. dari Santi. Quran. Ya, udah. Sahih. Dina. Nomor tiga. Ayo. Itu asoba bisa juga, tapi kita belum bahas tentang fi'il mu'tal ya. Susah nanti. Asoba yusibu juga itu dari awazan af'ala. Tapi karena dia fi'ilnya fi'il eh, mu'tal, jadi agak susah. Gak apa-apa. Yang kotal aja. Yang nomor tiga apa tadi jadinya? Kazzabu. Kazabuhu. Itu fi'il apa? Fi'il sulasi biharfin wahid. Spasi apa, Neng? Sulasi mazid biharfin wahid. Iya, fi'il sulasil mazid. Kan ada sulasi, ada sulasil mujarrad. Ini sulasil mazid bi harfin. Ya, kazabu. Oke, nomor empat. Nomor empat, yuk. Oke, insorofu. Ya, siapa? Mm-mm. Biharpain. Betul. Ya, Santi. Kemudian, yang nomor terakhir. Istakbartum. Istakbartum. Sebutkan jenisnya. Uh, Sulasi Rubai Mazid bin Salasi Ahfun. Sulasi rubail majid. Gimana sih? Udah sulasi rubai lagi. Rubai, Tujuh. Rubai. Aduh. Jawaban yang lain ya. Sulasi. Sulasi mazid. Sulasi mazid di salah satu ahruf. Bisalah sati ahrufin. Sahih. Bukan rubai, firman. Ini sulasi. Ya. Huruf tambahannya tiga. Oke, ada lagi satu lagi itu. Apa? Kazzabatum. Zabtum. Apa itu? Ayo, Firman. Sulasi Mazid di harfin tad'ifin. Ya, harfin. Ya nih, bahwa tadi. Ya, sahih. Dah, cukup. Baik, itu tadi tugas yang kedua dikerjakan ya. Kita kita masuk ke fiil selanjutnya. Biar nanti selesai sama huruf di mazid tinggal saya mau di mutaaddi ya. Nanti saya tinggal kuatkan. Nah, bagian kedua dari unit ini yang ketiga ya. Kemarin kan fiil dilihat segi waktunya, dilihat dari susunan hurufnya. Yang ketiga ini dilihat dari makmul. Makmul itu maf'ulnya. Dilihat dari objeknya. Nah, fi'lul lazim. Fi'lul lazim ini coba kalian lihat. Yasta'iduna artinya apa? Ista'ada yasta'iddu.
Artinya apa? Bersiap-siap. Bersiap-siap. Oke. Jalasu itu apa? Jalasu, jalasna, apa artinya? Jalasa, Duduk. duduk. Hadoro, Hadir. hadir. Wakopa, Berhenti. wakopa itu artinya koma. Apa koma? Berdiri. Berhenti. Berdiri. Berdiri. Bada'a, bada'a yabda'u. Memulai. 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 Mulai. Oke. Kemudian yantahi, Mengakhiri. selesai. Bis. Khoroja, Keluar. keluar. Nah, secara makna ini sama dengan bahasa Indonesia nih. Kira-kira tadi fiil-fiil tersebut dari yasta'iduna sampai khorojat itu tadi, fiil tersebut apakah dia butuh objek? Tidak, Ustaz. Tidak butuh objek. Benar ya? Yasta'iduna bersiap. Bersiap emang butuh objek? Nggak butuh kan? Duduk butuh objek nggak? Tidak butuh. Ya, nggak butuh. Berdiri nggak butuh. Mulai nggak butuh. Keluar nggak butuh. Ya, maka fiil yang tidak butuh objek au al-fi'lul ladzi la yahtaj ila maf'ul awil ma'mul fahuwa fi'lul lazim. Jadi kata kerja yang tidak butuh objek adalah dinamakan fi'lul lazim atau kata kerja intransitif dalam bahasa linguistik bahasa Indonesia-nya. Kata kerja intransitif artinya tidak butuh objek, ya. Duduk, pergi, keluar, dan seterusnya itu ya. Diri itu tidak butuh objek gitu. Sehingga dari sini, ya dari teks ini, tadi kita dapatkan pil-pil ini semuanya tidak butuh objek. Dia hanya butuh keterangan tempat, keterangan waktu, dan seterusnya. Dia tidak butuh objek. Ya, ada yang hana juga tadi. Ya, masuk waktu, bersiap, sampai keluar, ini tidak butuh objek semua. Jadi mudah dia. Jadi konsep fi'lul lazim, al-fi'lul lazim huwa fi'lul ladzi la yahtaj ila maf'ulun bih. Yang dimaksud konsep fi'lul lazim adalah kata kerja yang tidak butuh objek. Ya, tidak butuh objek. Bisa beri contoh fi'il yang lain yang tidak butuh objek yang dalam bahasa Arabnya ya, bukan bahasa Indonesia. Yang butuh objek apa ya? Selain tadi, ayo apa aja? Berikan contoh. Bebas, bebas. Kalau bisa yang tiga huruf aja deh. Boleh juga tambahan ya kalau udah masuk fi'il mazid. Ayo, silakan. Hati misalan, ya, silakan. Koroja Ustaz. Oroja kan udah di atas non. Ini ada horojat itu horoja. Yang lain dong. Nama Ustadz. Nama betul. Tidur kan nggak butuh objek. Bantal Ustaz. Bantal bukan objek. Ya, apalagi? Nama, apalagi kira-kira? Yang nggak butuh objek. Soma. Soma betul. Ada lagi satu lagi? Hmm? Hmm? Banyak nih. Ayo, keluarin mau produknya. Jaro Ustaz. Apa? Jaro. Jaro. Jangan daro ya. Jaro berlari maksudnya. Ya, Iya Ustaz lari. ya. Jaro ya jeri betul. Oke, tadi itu contoh-contohnya ya. Jadi fiil yang tidak butuh objek itu dibilang namanya fiilul lazim gitu. Coba kita lihat di sini tadi awal.
Iktasala ini butuh objek atau tidak? Iktasala. Aduh, kok diam semua ya? Ayo, masa Iktasala nggak tahu? Nggak Semesta. butuh Ustaz. Ah, nggak butuh. Berarti dia fi'il apa? Kalau nggak butuh. Fi'il lazim. Oke, lazim. Kebalikan fi'il lazim, fi'il muta'addi ya. Muta'addi nanti kalian belajar setelah ini dengan usaha dari ibda. Ya, kalau tidak butuh objek namanya fi'il lazim. Kalau butuh objek namanya fi'il muta'addi gitu ya. Baik, iktasala itu fi'il lazim, tidak butuh objek. Karena mandi nggak butuh objek. Kemudian intasyara. Intasyara, Butuh objek Ustaz. emang artinya apa intasyara? Eh, menyebarkan. Salah. Rata-rata kalau wazan infa'ala ya atau ibta'ala ya dia biasanya itu lazim. Ya, intasyaratnya tersebar ya, bukan menyebarkan. Kalau menyebarkan itu nasyaro ya. Oke, istato'a lazim atau tadi. Ayo, istato'a man istato'a ilaihi sabila. Tuh, mau buat tugas aja nih. Dicoba, salah nggak apa-apa kalau sekarang mah. Kalau diam semua saya nggak tahu jawabannya kali ya. Lazim. Ya, Zalfa apa? Lazim. Lazim. Istato apa artinya? Bisa. Bisa, mampu. Mampu. Biasa. Oke. Oh biasa. Mampu, bisa. Nazala. Fil apa itu? Jangan ditutup dulu apa? Kalau jawab, jawab dulu. Nanti kalau ini baru tutup. Lazim Ustaz. Lazim. Sahih. Istakbala. Istakbala. Muta'addi. Betul. Apa arti istakbala? Hmm. Nyambut. Sakana. 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 Lazim. Lazim. Ah, lazim. Biasa kan anak askun fi. Syahada. Mutaati Ustaz. Oke, sahih. Ada khola. Oke, sahih. Ya, tamaro. Mutaati Ustaz. Mutaaddi. Emang arti tamaro apa? Paman hajja aw ya tamaro. Fala junaha alaihima.
I'tamaro artinya berumroh. Berumroh butuh objeknya. Hmm? Butuh Ustaz, lazim. Masa butuh lazim? Mana sih? Kalau butuh objek itu mutaaddi. Kalau nggak butuh objek, lazim. Ini dua. Butuh objek tapi lazim. Bingung. Kayak kebalik Ustaz, Apa yang kebalik? lazim. Jadi dia nggak butuh. Iya. Tamaro berumroh. Berumroh emang butuh objek kan enggak? Kasaro. Pil apa ini? Mutaadi. Tadi, sahih. Oke, yang tadrib sani kita lihat if'ala. Coba cari fi'il dengan pola if'ala dan ini fi'il lazim. Ayo apa? If'ala. Tadi dakhala fis sifah. Ayo apa? Hmm? If'ala. Ayo. Hmm? If'ala. Fi'il yang dengan wazan if'ala. Sifat tadi yang warna-warna apa yuk? Eh, Ibiaddo. Ibyaddo, ihmarro, iswadda, banyak tuh. Oke, infa'ala. Ayo, Inkasara. inkasaro, betul. Sahih, ahsanti. Ibtala. Ijtama'a. Syahada ya Ustaz. Istahada, istama'a. Sahih, ahsanti. Lanjut, yang istab'ala. Tapi dia, apa namanya, lazim, bukan tadi. Ayo, bangun tidur apa bangun tidur? Istaiqozo. Ya, istaiqadha, yastaiqidu. Oh. Fa'ala, tapi dia masuknya fi'il lazim apa ya? Jangan jawab kotala, jangan jawab doroba, salah pasti. Ini fi'il. Kalau itu fi'il tadi. Kalau ini fa'ala tapi dia fi'il lazim. Ayo, apa? Syaro. Ah, nggak jelas. Syaro. Apa Naila? Sabako. Sodako, yusodiku, Sabako. sabako, yusabiku, pastabikul khairat, saling berlomba-lomba dalam, ya betul, sabako, ya sahih. Oke, untuk tadrib salis juga tambahan nih ya, tugasnya dua, fi'il mazid tadi sama fi'il lazim nih, yang nomor tiga ya. Oke, dari sini kita jawab terakhir nih. Mana fi'il lazimnya di sini? Nomor satu. Mana yang fi'il lazim? Jangan terkecoh. Ayo, mana fi'il lazim? Hmm? Ayo, jawab bersama. Yang nomor satu, Zohrul Fasad Bilbab. Zoharo. Zoharo, betul, sahih, ahsanti. Nomor dua,
Nomor 2. Oke, Asada. sahih. Ahsanti. Nomor 3. Tolaat. Tolaat, sahih. Ahsanti. Nomor 4. Sariha. Tariha, sahih. Nomor 5 terakhir. Nomor 5. Nomor Mia. Amia. Oke, sudah ya. Baik, ada pertanyaan di sini. Jadi konsep fiil lazim itu mudah. Dia tidak butuh objek. Itu aja. Mau dia fiilnya mujarrad atau fiil mazid, selagi dia tidak butuh objek, makanya namanya fiil lazim. Gitu ya. Oke, ada Ustadz mau pertanyaan nanya silakan. Ustadz. Ya, silakan, Firman. Apa Ustadz, kalau buat yang fiil tidak butuh objek itu cara tahu dia punya objek apa enggak? Apakah harus disambung atau bagaimana Ustadz? Ya, lihat dulu maknanya. Ya, maknanya nanti ke bahasa Indonesia, hampir semua yang maknanya dia tidak butuh objek, hampir semua itu ya fiil lazim. Ya, beberapa tanda juga ditambahkan dengan huruf jar, tapi tidak semua. Karena nanti ada fiil yang pakai huruf jar, tapi dia butuh objek. Seperti ihtaja, yahtaju ila, nazoro ila. Itu kan walaupun ada ilanya, tetap fiil membutuhkan objek. Karena artinya melihat, membutuhkan, itu kan butuh objek. Jadi yang dilihat adalah maknanya. Paham ya, Firman? Makna dalam bahasa Oh, Indonesianya. Oke, ada paham lagi? Ustadz. Oke. Tapi ada pertanyaan lain?